Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan menentukan bagaimana suatu data yang kita dapatkan apakah terdistribusi normal atau tidak. Jadi di sini ada data curah hujan sebanyak 30 data. Lalu saya sudah menghitung jumlah data, nilai rata-rata dan simpangan baku, yang mana nilainya ini sudah saya hitung ya pada video-video sebelumnya. Jika teman-teman menonton, silahkan menonton. Untuk parameter statistiknya di sini berupa jumlah data, nilai data, simpangan baku ya, yang mana akan digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dan probabilitas teoritis. Nah, untuk menguji hipotesis apakah data yang kita miliki itu terdistribusi normal atau tidak, kita sama-sama mengetahui bahwa di mana syarat suatu data itu terdistribusi normal atau tidak, yaitu nilai paling besar atau nilai maksimum dari selisih antara probabilitas kumulatif dan probabilitas teoritis itu lebih kecil daripada nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Ini sudah saya lampirkan juga nanti di kolom deskripsi video ini, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi hasil dari sini akan kita bandingkan dengan selisih absolut antara probabilitas kumulatif dan probabilitas teoritis. Artinya absolut adalah angka yang positif ya. Mungkin langsung saja kita hitung ya. Di sini memang sengaja angkanya sudah saya munculkan agar memudahkan kita untuk melihat data mana saja yang diperlukan. Nah, untuk langkah yang pertama, data yang kita kumpulkan kita urut dulu terlebih dahulu dari angka yang terkecil hingga data yang terbesar. Ini akan memudahkan kita untuk menghitung probabilitas kumulatif dan probabilitas teoritis. Oke, langsung saja ya. Ketika sudah diurutkan, kita menghitung probabilitas kumulatif dari setiap data. Di mana data pertama ini sama dengan, lalu klik nomor urutnya dibagi dengan jumlah data ditambah 1. Lalu ini kita kunci ya dengan datanya, karena kita akan menarik hingga ke bawah. Kita sudah dapatkan probabilitas kumulatif dari setiap nilai. Lalu langkah berikutnya kita mencari nilai dari tabel Z dari data kita. Sebenarnya untuk mendapatkan probabilitas teoritis ini kita menggunakan tabel Z. Namun karena kita menggunakan Excel, maka langkah ini lebih mudah karena kita cukup mengetikkan rumus nom titik list, lalu X ini adalah data, titik koma, min itu rata-rata, lalu standar deviasi atau simpangan baku, kumulatif kita memilih kumulatif distribution function ya, atau true di sini. Oke. Kita kunci berapa data termasuk di sini nilai rata dan juga nilai dari standar deviasi. Kita tarik dari bawah. Oke, kita dapatkan. Lalu kita menghitung selisih antara probabilitas kumulatif dan juga probabilitas teoritis. Di sini kita menggunakan rumus absolut, di mana nilai dari selisih ini bernilai positif. Lalu kita tarik, sudah ketemu nilai selisih absolutnya. Lanjut kita menentukan selisih maksimum antara probabilitas kumulatif dan probabilitas teoritis yang akan kita gunakan untuk dibandingkan dengan nilai kritis uji Kolmogorov dari data kita.
Oke, sama dengan di sini max, lalu ditarik sampai angka paling bawah, enter. Bisa didapatkan dengan nilai 0,106. Lanjut ke delta kritis. Delta kritis ini didapatkan dari tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, di mana N itu adalah data. Kita tinggal melihat ya, banyak data kita sebanyak 30, maka kita bisa menggunakan rumus ya, rumus ataupun misalnya kita mencari nilai dari delta kritis. Delta kritis ini diambil berdasarkan tabel. Karena di sini tingkat keyakinan 90%, maka otomatis alfa adalah 1 dikurang dengan 90%, atau 1 dikurang 0,9, yaitu 0,1. Dengan banyak data kita sebanyak 30. Kita bisa melihatnya di sini ya. Berarti di angka 0,18 secara langsung. Atau bisa menggunakan rumus 1,22 ya, atau rumus 1,22 akar dari banyak data. Maka kita mendapatkan nilai 0,223. Sehingga ya, kita lihat di sini delta maksimumnya lebih kecil dari delta kritis, yaitu 0,106, lebih kecil dari 0,23. Maka data ini diterima dan ada pada distribusi normal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.